lagi di Diari Sawah. Oke, lanjut yang episode sebelumnya. Kita masih ada di chapter 4 dan udah di halaman yang I. Langsung aja aku bacain. I, saatnya tampil memukau di depan umum. Banyak sekali orang yang mengalami kesulitan ketika harus tampil di depan umum. Biasanya mereka tiba-tiba saja merasa panik. Jantung berdebar tidak menentu, keluar keringat dingin, dan lain sebagainya. Bahkan, pernah juga ada yang sampai pingsan karena terlalu takutnya untuk berbicara di depan umum. Ketika orang mulai berbicara di depan umum, otomatis suara yang akan keluar dari mulutnya pun cenderung gemeter atau terbata-bata. Ia akan sekali-kali menyeka keringat karena terlalu paniknya. Suara bisa saja out of control, di luar kendali. Artikulasi kata pun bisa berantakan, sehingga kata-kata yang terdengar bisa saja berbeda dari yang seharusnya. Faktor utama penyebab tidak siapnya seseorang ketika harus tampil di depan umum adalah rasa percaya yang sangat kecil. Dalam hal apapun, rasa percaya memang sangat penting. Rasa percaya diri bisa dibentuk dan ditingkatkan dalam waktu yang panjang dan lama. Mungkin selama ini kamu menganggap bahwa kemampuan Oprah Winfrey berbicara di depan umum adalah kemampuan yang instan. Tapi sebenarnya rasa percaya dirinya tersebut dibentuk dalam proses yang cukup lama. Mario Lopez adalah seseorang pembicara yang saat ini sedang naik daun, terutama setelah ia memandu acara America Best Dance Crew for MTV 2008-2012, X Factor 2012-2013. Meskipun Mario memulai debutnya melalui panggung Broadway, tapi sebenarnya Mario Lopez adalah tipe orang yang sangat pemalu. Kemudian Mario memulai sedikit demi sedikit mengurangi rasa malunya tersebut. Jangankan Oprah Winfrey dan Mario Lopez, seseorang Perdana Menteri Britania Raya sekelas Winston Churchill pun juga harus mempersiapkan dirinya selama berhari-hari sebelum ia berbicara di depan parlemen Inggris. Meskipun Winston Churchill sudah cukup lama berbicara di depan umum, namun ia tetap merasakan hal yang sama seperti orang-orang pada umumnya, yaitu demam panggung. Salah satu cara Winston Churchill untuk mengatasi rasa gugupnya tersebut adalah dengan memasukkan batu kerikil di mulutnya. Untuk melatih artikulasi yang baik saat belajar berbicara di depan umum, tapi kali ini kita tidak akan belajar meningkatkan rasa percaya diri dengan cara yang cukup mudah, tanpa harus memasukkan kerikil di dalam mulut. Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan rasa percaya dirimu. Yang pertama, perkenalkan dirimu dengan rasa percaya diri. Yang kedua, ubahlah suara dalam dirimu. Yang ketiga, tetap melakukan kontak mata dan memberi senyuman kepada lawan bicara. Dan yang keempat, selalu berpikir positif. Kelima, jangan takut dengan apapun. Yang keenam, lupakan standar yang ditetapkan oleh orang lain. Ketujuh, jadi diri sendiri. Dan kedelapan, tampil serapi mungkin. 9. Selalu awali dengan doa. 10. Berbicaralah dengan bahasa yang berstruktur. 11. Anggaplah penonton adalah temanmu sendiri. Yang 12 atau yang terakhir, atur nafas. Selanjutnya yang DJ, perkenalkan diri dengan sebaik-baiknya. Hal selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah memperkenalkan dirimu sendiri. Kenalkanlah dirimu dengan baik agar orang juga mengenalmu secara baik. Berdirilah dengan tenang dan tegap, lalu mulailah perkenalkan namamu. Berikut ini adalah beberapa contoh memperkenalkan diri dengan baik. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Jill Anderson. Saya lulusan How Global Business School. Saat ini saya bekerja sebagai Business Contractor di sebuah perusahaan ternama di Madison Avenue. Yang kedua, nama saya Matthew Lewis. Kalian bisa memanggilku Matt. Saya mahasiswa pindahan dari Ohio State University. Saya sangat ingin melanjutkan pendidikan di New York University karena saya mendengarkan bahwa kampus ini adalah kampus terbaik di New York. Yang ketiga, nama saya Natalie Beccaria. Saya menguasai komputer dengan teknik informatika. Saya yakin bahwa saya bisa memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini. Ketika kamu memperkenalkan diri di hadapan orang lain, sebenarnya kamu sedang mempromosikan dirimu sendiri di hadapan orang banyak. Ketika kamu sedang memperkenalkan diri, pada saat itu sebenarnya kamu penuh harap agar orang lain melirikmu. Itulah mengapa sudah sewajarnya jika kamu hanya mengatakan yang baik-baik tentang dirimu. Buatlah orang terpesona dengan gayamu. Buatlah orang mencintaimu dengan kepribadian dan segala potensi yang ada di dalam dirimu. Jika kamu bisa membuat sebuah perkenalan yang baik, tentu saja orang pasti akan tertarik kepadamu. Tapi jika kamu memperkenalkan diri dengan cara yang salah, maka orang akan kehilangan rasa tertariknya kepadamu. Oke, itu chapter 4 sudah selesai dan kita lanjut di chapter 5
yaitu belajar membangun kepercayaan diri dari tokoh terkenal. Yang pertama A, belajar dari Oprah Winfrey. Setiap orang punya hak untuk berbicara, itu faktanya. Jangan sia-siakan hak yang seharusnya kamu memperoleh hanya dengan diam saja. Katakan saja apa yang harus kamu katakan. Jangan takut dengan pendapat orang tentang kamu. Mereka bisa saja kamu kurang inilah, kurang itulah. Kamu boleh mempedulikan orang selama orang itu memberikan efek positif kepadamu. Tapi jika orang tersebut hanya memberimu efek negatif dan merasa kurang percaya diri, ada baiknya kamu hindari orang-orang seperti itu. Banyak sekali cerita-cerita yang mengisahkan tentang orang-orang yang dulunya diragukan, tapi akhirnya kini menjadi orang yang cukup sukses. Contoh pertama adalah Oprah Winfrey. Mungkin kita hanya tahu bahwa Oprah Winfrey adalah seseorang pengusaha, selebritis, dan pembawa acara yang cukup sukses. Namun kita tidak pernah tahu bahwa ternyata Oprah Winfrey pernah juga diragukan oleh ayah kandungnya sendiri, yaitu Vernon Winfrey. Saat itu, Vernon hanya mau menerima Oprah jika ia mendapatkan nilai A saja. Ceritanya seperti ini. Oprah Winfrey dilahirkan dengan nama asli Oprah Gayle Winfrey pada 29 Januari 1954 di Kosciuszko, Mississippi. Sedari kecil, hidup Oprah memang sudah penuh dengan kesedihan. Kedua orang tuanya bercerai ketika ia masih kecil. Kemudian Oprah tinggal bersama neneknya yang bernama Hattie Mae. Setelah tinggal bersama neneknya, Oprah juga sempat tinggal bersama ibunya yang bernama Vernita. Ketika Oprah berusia 9 tahun, ia mengalami pelecehan seksual. Oprah diperkosa oleh saudara tirinya dan beberapa teman dari saudara tiri tersebut. Dari peristiwa pemerkosaan tersebut, Oprah sempat hamil dan melahirkan seorang anak. Hanya saja anak tersebut tidak bisa hidup lebih lama karena merasa hidupnya tidak ada perubahan sama sekali. Akhirnya Oprah pun memilih kabur dari ibunya dan kembali ke ayahnya dengan ternyata sudah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Zelma. Namun sayangnya ayahnya tersebut hanya mau menerima Oprah jika ia bisa mendapatkan nilai A. Ancaman dari ayahnya tersebut sempat membuat Oprah takut. Tapi akhirnya ia bisa mengalahkan rasa takutnya tersebut. Oprah pun segera melanjutkan pendidikan di Lincoln High School. Namun akhirnya Oprah pindah ke Nicollet High School. Disitulah Oprah terus belajar untuk mendapatkan prestasi sekolah yang luar biasa. Bahkan untuk mendapatkan nilai A, Oprah nyaris tidak pernah main bersama teman sebayanya. Berkat usaha kerasnya, Oprah pun bisa mendapatkan nilai A. Tidak hanya itu saja, berkat kecerdasannya, akhirnya Oprah pun bisa mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di Gedung Putih. Pada usia 17 tahun, Oprah pertama kali berbicara di depan umum sebagai seorang anchorwoman atau pembicara berita perempuan di sebuah radio lokal. Ketika itu, Oprah hanya mendapatkan upah sebesar $100 per minggu. Meskipun demikian, upah tersebut cukup tinggi untuk ukuran seorang pelajar SMA. Kemudian, Oprah berusia 19 tahun. Ia juga sempat menjadi wartawan dan penyiar berita di sebuah stasiun televisi di Nashville. Selanjutnya, pada tahun 1976, Oprah Winfrey mendapat kepercayaan untuk membuat acara talk show yang berjudul People Are Talking. Acara tersebut ternyata sangat menarik dan menyedot perhatian banyak orang. Setelah Oprah cukup matang berbicara di depan umum dan memiliki rasa kepercayaan diri yang sangat tinggi, akhirnya Oprah Winfrey pun membuat sebuah acara yang berjudul Oprah Winfrey Show di tahun 1986. Oprah Winfrey Show ini adalah sebuah acaranya yang cukup terkenal di Amerika Serikat. Dalam acara tersebut, Oprah Winfrey berhasil mengorek banyak sekali informasi dari orang-orang top di dunia. Beberapa bintang tamu yang punya nama pernah diundang oleh Oprah Winfrey. Dari panggung hiburan, Oprah pernah mendatangkan peraih Grammy Award selama 5 kali, Toni Braxton, aktor yang sering bermain dalam berbagai film box office dunia. Brad Pitt dan juga Tom Cruise, diva pop dunia, Celine Dion, Madonna, Mariah Carey, Whitney Houston, Britney Spears, dan masih banyak lagi. Salah satu momen terbaik sepanjang karir Oprah Winfrey adalah ketika ia bisa mewawancarai Raja Pop, Michael Jackson secara langsung. Oprah Winfrey juga pernah mengundang beberapa tokoh yang cukup punya nama di panggung politik Amerika seperti Bill Clinton, Hillary Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Michelle Obama, dan lain sebagainya. Oprah Winfrey juga pernah mengundang tokoh bisnis dan miliarder dunia seperti Bill Gates, Mark
Zuckerberg, Gurberg, Chahal, dan masih saja. Karena berhasil mengundang tamu-tamu hebat itulah, akhirnya Oprah Winfrey Show bisa sukses sampai sekarang. Hikmah yang bisa diambil dari cerita Oprah Winfrey adalah, pertama, Oprah Winfrey adalah orang yang selalu ingin belajar. Ketika ayahnya menyuruhnya untuk memiliki prestasi akademik yang bagus, maka Oprah pun giat belajar agar ia bisa memiliki nilai akademik yang bagus dan diterima oleh sang ayah. Kedua, Oprah tidak minder walaupun ia memiliki masa lalu yang kelam, ia tetap menatap ke depan dengan penuh rasa percaya diri. Seakan-akan masa lalunya yang buruk tersebut tidak pernah ada di dalam catatan kehidupannya. Seperti itulah kisah dari Oprah Winfrey. Oke, lanjut lagi yang B, belajar dari Jay Leno. Selain Oprah Winfrey, kita juga bisa belajar dari seorang public speaker terkenal lainnya, yaitu Jay Leno. Tokoh inspiratif Jay Leno lahir pada 28 April 1950. Meskipun memiliki popularitas yang setara dengan Oprah Winfrey, namun ternyata Jay Leno juga terlahir dengan ketidaksempurnaan. Jay Leno mengidap penyakit disleksia atau kesulitan dalam membaca. Sejak kecil, keluarganya harus bekerja keras untuk memperkenalkan huruf A sampai Z kepada Jay Leno. Setiap hari, ibunya selalu berkata kepada Jay bahwa ia harus berusaha, belajar dan bekerja lebih keras dibandingkan orang lain jika ingin sukses. Ibunya berpesan kepada Jay, harus mengurangi jam main dan belajar membaca lebih giat dari orang-orang awam. Jay pun mendengarkan nasihat dari ibunya. Jay tumbuh sebagai seorang anak kecil yang nyaris kehilangan masa kecilnya. Bila anak-anak sebayanya bermain, Jay lebih menyibukkan diri dengan belajar mengenali, membaca, dan menulis huruf A sampai Z. Jay adalah sosok yang selalu bekerja keras. Jay selalu teringat dengan nasihat ibunya bahwa dia harus berusaha belajar dan bekerja lebih keras dari orang lain untuk bisa sukses. Hal tersebutlah yang mampu menjadikan Jay sebagai sosok yang gila kerja, workaholic. Banyak sekali pekerjaan yang pernah dijalani oleh Jay. Salah satunya adalah ketika Jay bekerja di McDonald's. Ketika bekerja di McDonald's, tersebutlah aku melihat sebuah iklan lomba pencarian bakat dan aku memutuskan untuk terjun ke industri komedi, ucap Jay, si pengagum sosok Charlie Chaplin ini. Selanjutnya, Jay pun memilih untuk kembali melanjutkan pendidikannya di Emerson College di Boston. Tidak hanya itu saja, Jay juga belajar menulis. Jay sempat berkarir sebagai seorang penulis cerita-cerita komedi dan pemain sketsa komedi dengan salah satu seorang teman satu kamarnya. Dari situlah humor-humor segar dan menggelitik sering keluar dari Jay Leno. Tak jarang temannya dibuat tertawa terbahak-bahak oleh aksi kocak Jay Leno yang menghibur. Tak lama kemudian, Jay pun memutuskan untuk pindah ke Hollywood. Disitulah masa-masa sulit pernah dirasakan oleh Jay Leno. Ia pernah tidur di pinggir jalan karena belum punya tempat tinggal. Bahkan terkadang Jay pun memilih untuk berjalan semalaman karena tak kuat dengan dinginnya malam. Jay Leno juga pernah menginap 2 malam di sel tahanan polisi Hollywood Boulevard karena sebuah tindakan kriminal. Setelah keluar dari tahanan, barulah Jay Leno kembali menata kehidupannya. Berbagai macam profesi kembali dijalaninya, mulai dari penghibur jalanan sampai pekerja paruh waktu. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Johnny Carson yang membawa Jay dalam acara The Tonight Show. Bersama Jay Leno, Johnny juga pernah merasakan susah senangnya kehidupan. Ketika rating acara The Tonight Show tinggi, maka Johnny dan Jay merasa sangat bahagia. Tapi, ketika rating acara The Tonight Show turun, Jay dan Johnny bersedih hati karena takut acara tersebut akan dihentikan atau Jay Leno akan dikeluarkan dalam acara tersebut. Apa yang ditakutkan oleh kedua orang tersebut pun benar-benar terjadi. Setelah 4 hari penampilan Jay dalam acara Tonight Show, rating acara tersebut tidak mengalami perubahan sama sekali. Penampilan Jay Leno yang biasa-biasa saja dirasa sulit mendongkrak rating acara The Tonight Show. Akhirnya, Jay Leno pun dikeluarkan dari acara tersebut. Jay Leno kemudian menghilang selama 8 tahun. Ia sama sekali tidak menampakkan diri di layar kaca. Waktu 8 tahun tersebut ia habiskan untuk belajar menulis. Akhirnya, Jay Leno kembali ke acara The Tonight Show, tapi tidak sebagai pemandu acara, melainkan sebagai seorang penulis cerita lucu. Jay Leno diharapkan bisa menulis humor-humor segar yang kiranya bisa mendongkrak kembali acara tersebut. Dari situlah Jay Leno mulai memperoleh kembali kesuksesannya. Pada tahun 1992, Jay Leno resmi didaulat sebagai pembawa acara The Tonight Show with Jay Leno. Dalam acara tersebut, Jay Leno berhasil mengundang decak kagum penonton televisi. Berkat aksi kocak Jay Leno dalam The Tonight Show with Jay Leno, akhirnya kontrak acara tersebut diperpanjang hingga tahun 2014. Kesuksesan acara The Tonight Show with Jay Leno ternyata mampu menarik hati Ellen DeGeneres,
sehingga Ellen pun mengundang Jay Leno untuk tampil sebagai bintang tamu dalam acara Ellen DeGeneres selama 5 episode dari tahun 2005 sampai 2014. Pada tahun 2014, Jay Leno juga diminta menjadi mentor dalam acara stand-up comedy berjudul Last Comic Standing. Kesuksesan Jay Leno bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja. Itu sebabnya Jay Leno sering diundang dalam berbagai talk show seperti Real Time with Bill Maher 3 episode dari tahun 2009 sampai 2015. The Nightly Show with Larry Wilmore 2015, Late Night with Seth Meyers 2015, dan masih banyak lagi. Pada Januari 2014, Jay Leno tampil di Ellen Show untuk mengatakan bahwa Jay pamit di acara The Tonight Show with Jay Leno. Kemudian untuk mengobati rasa rindu jutaan penggemarnya, Jay Leno kembali hadir sebagai pembawa acara dalam sebuah acara talk show berjudul Jay Leno's Gotta Gay di tahun 2015 sampai 2016. Pelajaran yang bisa diambil dari Jay Leno adalah bahwa kita tidak boleh terpaku pada kelemahan kita. Kelemahan Jay Leno yang tidak bisa membaca justru menjadi motivasi kuat untuk belajar membaca. Dari Jay Leno kita juga tahu bahwa segala hal di dunia ini pasti membutuhkan proses. Jay Leno boleh gagal ketika tampil bersama Johnny Carson, tapi kegagalannya tersebut tidak mengecilkan nyali Jay Leno untuk terus berusaha. Akhirnya, berkat kegigihannya, kesabaran, dan kerja kerasnya, Jay Leno pun bisa meraih kesuksesan. Oke, chapter 5 sudah selesai. Lanjut di chapter 6, kupas tuntas teknik pidato dan debat sampai ke akarnya. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah pidato. Yang pertama, berkenalan dengan pidato. Pidato adalah salah satu media penyampaian pesan yang memegang peranan penting, baik itu oleh para mahasiswa sampai pada penjabat negara. Pidato merupakan penyampaian gagasan, pikiran, atau informasi kepada orang lain secara lisan dengan metode-metode tertentu. Selain fungsi pidato untuk menyampaikan pesan dan sebagai alat komunikasi, ada banyak tujuan lain dari pidato. Secara umum ada 3 tujuan pidato, yaitu sebagai informatif, memberitahukan, persuasif, mempengaruhi, dan kreatif, menghibur. Pidato informasi bertujuan untuk menambah wawasan, pengetahuan, pendengar. Bisa jadi dalam hal ini termasuk pidato tentang pendidikan. Pidato persuasif bertujuan agar orang mempercayai suatu untuk melakukannya atau terbakar semangat antusiasmenya. Pidato yang termasuk jenis ini seperti pidato melawan HIV dan pidato kemerdekaan seperti yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada saat proklamasi. Tujuan pidato yang terakhir, kamu pasti sudah tahu maksudnya, yakni pidato untuk menghibur, seperti halnya pidato yang bersifat santai. Beberapa tahun yang lalu, Colorado Fuel dan Iron Company, sebuah perusahaan yang dimiliki oleh organisasi Rockefeller, menderita masalah tenaga kerja. Sempat terjadi pertumbuhan darah dan suasananya penuh dengan kebencian di antara tenaga kerja dengan perusahaan tersebut. Akan tetapi, Joe D. Rockefeller dengan senang hati mau berbicara di hadapan karyawan dan tenaga kerja tersebut. Ia menjelaskan dan memaparkan keyakinannya pada karyawan itu dengan tulus, dan ia melakukannya dengan pidato yang begitu memukau karyawannya tersebut. Akhirnya, pidato singkatannya berhasil menghilangkan kebenciannya yang ada. Para tenaga kerja yang selama itu mogok dan memperjuangkan upah yang tinggi tidak lagi menyimpan kebencian. Sebab sang pemimpin perusahaan tersebut sudah mengatakan lewat pidatonya bagaimana situasi dan fakta sebenarnya. Ia benar-benar memiliki seni yang tinggi dalam menyampaikan pidatonya, hingga bisa meyakinkan mereka dengan keadaan sebenarnya. Oke, sampai sini aja episode membacaku. Cukup cepat ya, dari chapter 4, 5, dan 6. Cuman ini belum selesai di chapter 6, baru masih awal di chapter 6. Akan aku lanjutkan di episode berikutnya. Untuk teman-teman, thank you banget yang masih setia untuk mendengarkan bacaanku. Sampai jumpa.